Pemirsa, lebih dari 3 bulan warga di desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak lagi mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM Tirta Bagasasi. Akibatnya warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli dan mengantre air bersih. Lebih dari 3 bulan terakhir warga di perumahan Bumi Kahuripan Indah, Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kesulitan mendapatkan air bersih. Ini lantaran saluran air PDAM sudah tidak lagi mengalir dengan lancar ke rumah-rumah warga. Warga harus rela mengantre untuk bisa mendapatkan air dari sumur jet pump milik salah satu warga untuk keperluan mandi dan cuci. Sementara untuk kebutuhan memasak dan minum, warga harus membeli dari depot air isi ulang. Perumahan ini dihuni sekitar 1.900 kepala keluarga yang menjadi pelanggan PDAM Tirta Bagasasi. Kondisi ini diakui warga sudah terjadi sejak Maret lalu. Selain harus mengeluarkan kocek lebih untuk membeli air bersih, warga juga terpaksa harus menambah pengeluaran hanya untuk sekedar mencuci pakaian. Kejadian ini PAM tidak mengalir mulai dari puasa kemarin. Biaya kami membengkak. Pertama misalnya kayak baju, pakaian itu biasanya kami bisa pakai mesin cuci, itu kami pakai laundry. Jelas per kilonya berapa. Terus misalnya contoh saya, anak 3, keluarga saya ada jumlahnya 5, minimal itu saya menggunakan 9 galon untuk mandi. Karena air yang digunakan ini, yang misalnya disuplai tanggal 3 Juni sama PDAM Tirta Bagasasi itu tidak layak untuk digunakan mandi, hanya untuk buang air besar saja untuk di kamar mandi. Warga mengaku sudah sering melapor dan mengeluhkan berhentinya pasokan air bersih ke pihak PDAM Tirta Bagasasi, namun tidak pernah mendapatkan respon yang baik. Pihak PDAM berdalih sedang adanya perbaikan sistem penyaluran air pump di wilayah ini. Ya, emang komplain pernah didengar. Di lapak BK aja yang komplain mana ada didengar, nggak ada dengar. Kembalikan nggak pernah ada solusi. Nggak ada, cuma solusi itu kemarin bang tuh, di bantuan air itu emang layak itu, kagak. Mana bau banget. Kali saya Itu berapa kali Bu dapat bantuan? Baru kemarin aja itu baru sekali itu Pak. Iya. Selain itu warga mengeluh bengkaknya tagihan. Meski air bersih tidak lagi didapatkan oleh warga, jumlah tagihan yang harus dibayarkan tanpa mendapatkan kompensasi dari PDAM. Warga berharap PDAM Tirta Bagasasi bisa memperbaiki layanannya sehingga tidak merugikan warga akibat kesulitan mendapatkan air bersih. Eka Jaya Saputra, Berita 1, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini air pump yang mati di Bekasi, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami reporter Berita 1 Hanif Musyafa dan juru kamera Rahmat Aminuddin di sana. Selamat siang Hanif. Ya, Hanif, bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Apakah warga masih mengalami krisis air bersih saat ini? Seperti apa? Baik, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di perumahan Bumi Kahuripan Indah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, tempat di mana sekitar 1.900 warga mengalami kesulitan air selama 3 bulan karena kurangnya atau buruknya distribusi air oleh PDAM. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi, saya sudah bersama dengan salah satu ketua RW yang ada di perumahan ini. Boleh dengan Bapak dulu, dengan Bapak siapa sebelumnya? Ambar Priyadi. Pak Ambar, bisa dijelaskan bagaimana kronologi atau kondisi warga selama 3 bulan terakhir ini, Pak? Selama 3 bulan terakhir warga itu kekurangan air karena air PDAM nggak nyala. Untuk menyukupi kebutuhan ya mereka beli. Kedua, mereka minta sama tetangga yang pakai sumur bor gitu kan. Kalau untuk mati dari sekitar bulan April atau habis Lebaran Idul Fitri itu udah nggak nyala gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak, selama 3 bulan ini warga itu apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan akses air ataupun menggunakan air selama kehidupan sehari-harinya, Pak? Ya, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka beli tetap isi ulang karena kan butuh untuk nyuci piring, nyuci baju dan MCK seperti itu. Oke, mungkin bisa dilihatkan oleh kameramen saya bagaimana ini adalah kondisi ini adalah kondisi di mana warga, salah satu rumah warga yang memiliki pasokan air berlebih dan juga dijadikan tumpuan ya Pak? Ya, bukan berlebih sih, yang jelas dia nggak pakai PDAM tapi pakai sumur bor. Jadi warga yang pakai PDAM itu ngantri sama tetangga yang
pakai sumur bor. Itu pun yang pakai sumur bor itu jumlahnya lebih sedikit dari yang pemakaian PDAM, Pak. Benarkah Pak, selama tidak adanya pasokan air ini akan tetapi warga tetap dimintai uang iuran ataupun pembayaran kepada PDAM? Betul, tetap pembayaran berjalan dan nominalnya juga lebih dari biasanya gitu kan. Ya sedangkan air nggak ngalir, kenapa pembayaran tetap berjalan gitu. Nah, selama ini apakah sudah ada audiensi ataupun tanggapan dari pihak PDAM, Pak? Kemarin sudah ada tanggapan, cuman kan ke kantornya sudah, kantor cabang sudah, tanggapannya cuma dalam rangka perbaikan. Tapi kita tunggu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, ternyata masih tetap belum ngalir juga itu, Pak. Kalau dari penjelasan PDAM, apa sebenarnya permasalahan air ini tidak mengalir selama 3 bulan, Pak? Jawabannya nggak tahu, Pak. Pertama perbaikan, terus kedua jawabannya nggak tahu lagi, cari permasalahannya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ambar. Saya mau coba ajak berbincang dengan salah satu warga atau ibu-ibu yang mungkin menggunakan air ini selama 3 bulan ini kesulitan. Halo, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yuni. Ibu Yuni sebagai ibu rumah tangga, bisa dijelaskan Bu bagaimana kondisi selama 3 bulan ini ketika kekurangan air, Bu? Iya Pak, segini selama 3 bulan ini air kagak ngalir. Jadi kita sangat membutuhkan air ya. Selama ini kita minta ke tetangga, kan nggak enak minta tetangga terus ya Pak. Kalau kita beli ya lumayan juga kan. Seharga 1 galon 6.000 dikali 10 galon udah berapa kan selama sebulan. Ya gimana caranya, tanggapan dari PDAM kan, masa kita mau terus begini terus kan. Capek juga ngangkatin air dari kamar mandi keluar, dari luar ke kamar mandi. Air nggak keluar sama sekali kan Pak. Selama ini menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, kondisi keluarga atau anak ibu dan suami bagaimana, Bu? Ya benar-benar membutuhkan, kekurangan kita kan minta terus. Karena saya punya anak kecil Pak. Saya juga usahakan. Ya gara air usaha saya jadi nggak berjalan dengan lancar kan Pak. Jadi tutup sementara gara-gara air. Kan tagihan air tetap berjalan Bu. Selama 3 bulan ini terakhir atau selama 3 bulan ini tagihan airnya berapa Bu kalau untuk Ibu? Di atas 300 kalau nggak salah. Untuk dari bulan pertama sampai bulan terakhir ini Bu? Ya sama. 2,5 300, pernah 3,5 Pak. Gara-gara air itu. Ini kan tagihan air tetap berjalan sedangkan air tidak mengalir Bu. Apakah ada harapan untuk kompensasi ataupun pemutihan seperti itu Bu? Ya berharap banget dapat kompensasi dari pihak PDAM kan. Kita tetap masalahnya kita kan air nggak ngalir. Sedangkan kita tetap bayar berjalan kan. Kalau bisa mah dari bulan itu kita dapat kompensasi juga lah biar sama-sama enak. Biar jangan dia aja yang merasa enak kan ya Pak. Oke, harapan terakhir Ibu untuk PDAM ataupun pemerintah Kabupaten Bekasinya bagaimana Bu? Ya minta lebih tindak lanjutin lah, bergerak cepat lah Pak. Soalnya kan kita air kan benar-benar nomor 1 ya Pak ya, benar-benar utama, benar-benar dibutuhkan kan. Jadi benar-benar harus bergerak cepat lah dari PDAM kan. Bantuan juga nggak ada, sekali dapat bantuan kan airnya kotor Pak, bau kaporit banget. Buat apaan coba kan? Baik, terima kasih Ibu. Semoga kita berharap memang kondisi ini cepat berlalu karena kita mengetahui bagaimana air sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sinilah sekitar 1.900 warga berharap agar pasokan air mereka bisa kembali lancar ke dalam rumah mereka sehingga bisa digunakan oleh warga ataupun keluarga yang ada di sini baik untuk anak kecil, orang tua, mandi, bersih-bersih ataupun untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Sekian laporan dari saya Hanif Musyafa, kembali kepada Anda Rolando. Ya baik, Hanif, tentunya kita berharap bahwa akan segera adanya solusi begitu ya sehingga warga bisa kembali mendapatkan akses terhadap air bersih. Terima kasih reporter Berita 1 Hanif Musyafa dan juru kamera Rahmat Aminuddin melaporkan secara langsung di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, selamat siang.